Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat beriman, bertemu lagi di channel Afkar SGU Channel. Semoga sahabat beriman semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin. Sebelum lanjut menonton video ini, alangkah baiknya bila sahabat beriman subscribe dan like video ini. Pada video kali ini akan mengisahkan tentang salah satu ummul mukminin, yaitu Aisyah binti Abu Bakar radhiyallahu anha. Ummul mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah satu-satunya wanita yang dinikahi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dengan status gadis. Beliau yang paling muda dalam usia pernikahan dan istri Nabi yang paling banyak meriwayatkan hadits. Nama dan nasabnya, beliau adalah Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar As-Siddiq, merupakan istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam yang paling masyhur. Beliau lahir pada tahun 9 sebelum hijrah. Kunyahnya adalah Ummu Abdullah dan dilakobi dengan Sidqiyah. Dan kita umat Nabi Muhammad mengenalnya dengan Ummul Mukminin, ibunya orang-orang beriman. Nabi memanggilnya dengan Humairah, karena putihnya kulit beliau. Ibunya adalah Ummu Ruman bin Amir bin Uwaimir al-Kinaniyah radhiyallahu anha. Di masa jahiliyah, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha lahir setelah risalah Islam diturunkan. Artinya, beliau tidak sempat mengalami fase jahiliyah dalam kehidupannya. Beliau terlahir dalam sebagai muslimah karena kedua orang tuanya telah memeluk Islam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim, dari Urwah bin As-Subair bahwa Aisyah istri Nabi Shallallahu alaihi wasallam berkata, "Aku belumlah berusia balik ketika kedua orang tuaku sudah memeluk Islam." Menikah. Aisyah dilahirkan di rumah yang penuh cahaya keimanan. Kedua orang tuanya yang merupakan sahabat terbaik Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam adalah pembimbingnya. Ia tumbuh dengan bimbingan agama yang mulia dan pengajaran budi pekerti yang luhur. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melamar Aisyah saat ia berusia 7 tahun dan menikahinya saat berusia 9 tahun. Sebagian orang mungkin terheran-heran dengan usia Aisyah saat dinikahi Rasulullah. Keheranan tersebut dikarenakan ia mengukur kondisi zaman dulu dengan tradisi yang berlaku di zaman sekarang. Padahal Abu Jahal sekalipun tidak pernah mencela pernikahan ini. Kita tahu sendiri, Abu Jahal akan memanfaatkan setiap peluang untuk mencari celah yang ada pada Nabi kita Muhammad Shallallahu alaihi wasallam. Karena usianya yang sangat muda, tidak heran setelah menikah dengan Rasulullah kita mendapati riwayat-riwayat yang menceritakan bahwa Aisyah masih suka bermain-main layaknya anak kecil. Diriwayatkan dari Aisyah, ia berkata, "Rasulullah pernah menemuiku saat aku bermain dengan anak-anak perempuan." "Apa ini hai Aisyah?" tanya beliau. Kujawab, "Ini adalah kudanya Sulaiman." Beliau pun tertawa. Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam sangat mencintai istrinya yang masih belia ini. Beliau berpesan kepada ibu Aisyah, "Ummu Ruman, hai Ummu Ruman, aku menitipkan Aisyah agar engkau membimbingnya dengan baik. Dan jagalah untukku apa yang ada padanya." Rasulullah sangat senang berjumpa dengannya. Beban yang beliau rasa menjadi hilang dengan menemuinya. Setelah hijrah ke Madinah, Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam melangsungkan resepsi pernikahan dengan Aisyah. Beliau mulai berumah tangga dengannya. Kota Madinah pun turut merasa bahagia dengan kebahagiaan keduanya. Setelah sebelumnya mereka bergembira dengan kemenangan di Perang Badar. Pernikahan ini dilaksanakan di bulan Syawal tahun kedua Hijriah. Sejak saat itulah, Aisyah hidup bersama suaminya, membina rumah tangga bersama suami terbaik dunia dan akhirat.
ilmu yang luas. Atta bin Abi Rayah berkata, Aisyah radhiyallahu anha adalah orang yang paling faqih paham agama. Seorang yang paling baik pandangannya dalam permasalahan umat. Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu berkata, tidaklah kami para sahabat Muhammad sallallahu alaihi wasallam bingung dalam suatu hadits. Niscaya kami bertanya kepada Aisyah, dan pasti kami dapati pengetahuan padanya tentang hal itu. Seorang tokoh tabi'in dan keponakan Aisyah, Urwah bin Az-Zubair berkata, aku tak pernah melihat seseorang yang paling tahu tentang halal dan haram. Tentang ilmu, syair, dan ilmu pengobatan melebihi Aisyah Ummul Mukminin radhiyallahu anha. Kedudukan yang istimewa diriwayatkan oleh Al-Bukhari dalam sahihnya dari Abu Musa al-Asy'ari radhiyallahu anha, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda, lelaki yang sempurna jumlahnya banyak, dan tidak ada wanita yang sempurna selain Maryam bintu Imran dan Asyah istri Fir'aun. Dan keutamaan Aisyah dibandingkan wanita lainnya, sebagaimana keutamaan Ats-Sarid dibandingkan makanan lainnya. Hadis riwayat Bukhari 5418 dan Muslim 2431. Diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Aisyah radhiyallahu anha, ia berkata, orang-orang berusaha memberikan hadiah terbaik di hari pernikahan Aisyah. Dengan hadiah kado pernikahan itu mereka berharap keridaan Rasulullah shallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari dan Muslim dalam sahih keduanya dari Abu Salamah, Aisyah radhiyallahu anha bercerita bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam suatu hari bersabda, ya Aisyah, ini Jibril mengucapkan salam kepadamu. Aku Aisyah berkata, Waalaihissalam warahmatullah. Aisyah berkata, Jibril itu melihat sesuatu yang tidak kita lihat. Dari Masruq, ia berkata, Aisyah bercerita radhiyallahu anha bercerita kepadaku, ia berkata, sungguh aku melihat Jibril berada di bagian depan rumahku ini sedang berada di atas kuda. Rasulullah shallallahu alaihi wasallam memanggilnya. Ketika ia masuk, aku berkata, hai Rasulullah, siapa orang yang aku lihat kau memanggilnya? Beliau bertanya, apakah kau melihatnya? Iya, jawabku. Beliau kembali bertanya, seperti siapa dia? Ku jawab, mirip dengan Dihyah al-Kalbi. Beliau bersabda, sungguh kau telah melihat kebaikan yang banyak. Itu adalah Jibril. Aisyah berkata, Jibril hanya mampir sebentar. Kemudian Rasulullah bersabda, hei Aisyah, Jibril menyampaikan salam untukmu. Aku Aisyah berkata, salam juga untuknya. Semoga Allah membalasnya dengan kebaikan. Rasulullah tahu persis perasaan dan ekspresinya Aisyah. Beliau tahu saat Aisyah senang, dan beliau mengerti saat beliau sedang marah ngambek. Dari Urwah bin Mas'ud, Aisyah radhiyallahu anha berkata, hai anak saudariku, Rasulullah shallallahu alaihi wasallam berkata padaku, tidak tersembunyi bagiku kapan kau marah dan kapan engkau rida. Aku bertanya, dari mana engkau tahu demi ayah dan ibuku? Beliau bersabda, saat kau rida, ketika bersumpah kau akan mengatakan, demi Rabbnya Muhammad. Dan saat kau marah, kau akan katakan, demi Rabbnya Ibrahim. Aku berkata, Anda benar wahai Rasulullah. Pendidik umat, sebagaimana kita ketahui, Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha adalah salah seorang sahabat yang paling banyak meriwayatkan hadits Nabi Shallallahu alaihi wasallam. Karena alasan itu pula banyak sahabat dan tabi'in yang berguru kepada beliau. Ada sekitar 299 orang sahabat dan tabi'in yang meriwayatkan hadits dari beliau.
Setelah 27 tahun Madinah menjadi pusat pemerintahan kaum muslimin, perubahan pun terjadi. Ibu kota Daulah Islamiyah pindah ke Kufah. Namun, berubahnya keadaan tersebut tidak membuat pamor Madinah sebagai kota ilmu luntur. Para tokoh sahabat membuka majelis-majelis mereka di Madinah. Dan di antara majelis yang paling ramai disinggahi para pelajar adalah sebuah majelis yang berada di dekat rumah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan pengajar di majelis tersebut adalah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Banyak ulama dan tokoh terkemuka lahir dari madrasah Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Bahkan salah satu buku hadits yang paling terkenal di dunia Islam, Musnad Imam Ahmad, menghimpun sejumlah besar hadits yang diriwayatkan dari Aisyah. Riwayat dari beliau adalah riwayat terbanyak dalam buku tersebut. Setelah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam wafat, beliau menjadi rujukan utama dalam hadits dan fatwa. Beliau menjadi figur yang diteladani dalam berbagai hal. Keadaan ini terus berlangsung selama masa Khulafaur Rasyidin hingga beliau wafat. Kapan Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wafat? Diriwayatkan bahwa Ibunda Aisyah radhiyallahu anha wafat pada usia 85 tahun. Pada malam Selasa tanggal 27 Ramadan, beliau meminta dikuburkan di malam hari dan dimakamkan di Baqi. Setelah salat witir, Abu Hurairah radhiyallahu anhu memimpin salat jenazahnya. Dan yang memasukkan jenazah beliau ke makamnya ada 5 orang. 2 orang keponakan beliau, Abdullah dan Urwah, 2 orang putra Zubair bin Al-Awam. Kemudian 3 orang cucu Abu Bakar As-Siddiq, Al-Qasim bin Muhammad dan Abdullah bin Muhammad bin Abu Bakar. Dan putra dari saudaranya, Abdullah bin Abdurrahman bin Abu Bakar, radhiyallahu anhum ajmain. Wallahu a'lam bishawab. Itulah kisah tentang Ummul Mukminin Aisyah binti Abu Bakar. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan sahabat beriman semua. Terima kasih sudah menonton video ini. Dukung terus channel ini dengan cara subscribe dan like video ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.